Selamat pagi. Jadi hari ini kita di Atauro. Kemarin udah diving. Hari ini kita rencananya cuma mau jalan-jalan keliling pulau, lihat kampung-kampungnya. Kita bakal lanjut diving lagi besok. Nah, yuk kita lihat hotelnya. Ini hotelnya Atauro Dive Resort, tempat untuk diving. Bisa dilihat ya. Dan ini temanya juga eco-friendly ya. Jadi kita bisa lihat pertama misalnya ini toiletnya. Jadi toiletnya itu semua di luar. Nah, ini nggak pakai flush karena langsung disimpan di bawah. Mungkin nanti bisa digunakan untuk pupuk atau apa. Dan ini juga listriknya katanya pakai solar panel, maka jadi harus hemat. Nah, cuma belum ketemu solar panelnya di mana, tapi ya itulah. Nah, yaudah yuk kita keluar dulu, kita lihat ada apa di jalan dan kampungnya kayak apa. Ya, jadi tujuan pertama kita adalah ke pusat kotanya di Atauro, yaitu namanya Villa. Nama tempatnya Villa. Nah, kita ke sana. Jadi villa itu artinya juga kota. Jadi misalnya kalau kita bilang ke villa, ke kota. Nah, tapi nggak tahu ya kalau di peta namanya villa, mungkin namanya juga ya villa. Nah, ini di depan ini adalah gunung. Ini gunung paling tinggi di Atauro, tingginya sekitar 900 meter. Namanya Manakoko. Nah, kita ini menyusuri pantai. Bisa lihat ya bagian sini pantainya berbatu-batu. Di sana itu Pulau Timor. Nah, bisa lihat tuh kampung anak-anak merangkak. Jadi mata pencaharian utama di Atauro buat orang lokal adalah kalau daerah pantai seperti biasa nelayan, dan yang arah ke arah gunung itu sebenarnya pertanian ya. Nah, ini di pantai pun juga kelihatan masih banyak tanaman pisang dan ya kelapa ya, di mana-mana ada. Jadi inilah transportasi umum dia di Atauro. Tuh semuanya kayak gitu. Ya, jadi ini masih bukit-bukit ya, bukan gunung utamanya. Gunung utamanya masih di balik bukit itu. Ya, ini di sisi pantai ya, kita bisa lihat. Ini kayaknya untuk udang kayaknya ya. Nah, itulah. Ini kita lanjut jalan lagi, masih jauh. Ya, jadi kita bisa lihat ya. Tuh anak-anak sekolah cewek pakai daun untuk melindungi dari cahaya matahari yang sangat terik. Kelihatannya kita udah jalan jauh banget. Nah, ini masih jauh juga ke depan. Dan ini pemandangannya gunung di sebelah kanan. Dan di sebelah kiri situ laut, tapi lagi kehalangan pohon-pohon. Nah, ini jadi ada tanah disewakan, tapi semak-semak. Ya itulah. Ini kayaknya sekolah nih. Sekolah Sekundaria Teknika Vokasional DPSK de Atauro. Jadi kalau kita nebak-nebak, ini secondary school yang adalah vocational di bidang tekniknya, vocational school. Itulah gunung tertinggi di Atauro. Dan ini kita bisa lihat bule-bule juga naik beginian. Ini kota villanya di depan. Itu ada belokan sedikit. Ya, jadi ini bisa dilihat ya. Republika Demokratika de Timor-Leste. Ini kita belajar bahasa sedikit. Benvindu ini artinya welcome atau selamat datang. Iha itu di, suku itu artinya desa. Nah, namanya apa? Villa Haumeta. Maksudnya villa sendiri artinya kota. Jadi selamat datang di desa kota. Nah, itu ya, agak lucu ya, tapi udah khas karena di Timor-Leste emang bisa begitu. Timor-Leste aja artinya timur kan. Timurnya 2 kali. Nah, itulah ya. Nah, ini katanya ada bapak gereja. Banyak perumahan juga. Ya, jadi inilah villa. Ada rumah, tapi masih jaraknya agak saling jauh ya, saling berjauhan. Nah, ini ada gang misalnya, kayak ada gedung pemerintah, Ministry of Education. Ini mau ada acara. Ya, inilah kalau udah kepanasan pasang daun. Ya, ini kelihatan ya. Ini pasar zaman dulu. Hai. Ya, tiba-tiba di samping pasar ini ada monumen. Monumento Desterrados Atauro. Tahunnya 80 sampai 87. Nah, ada tulisan Resistencia Libertação Nacional. Jadi kalau ada yang tahu ini monumen apa,
lebih jelasnya bisa tulis di komen ya, karena di sini tidak ada penjelasan lebih lanjut, aja kosong. Nah ini pasarnya ya, nggak tahu masih dipakai atau enggak karena kayaknya udah jadi kayak rumah tuh. Oke, kita tinggalin dulu monumennya, kita lanjut. Ini udah di kota Villa. Kita mau ke ujung karena di sana katanya ada toko kerajinan. Ya inilah kita lihat pakai daun. Ini bisa jadi nanti dicontoh loh sama orang sini. Begitu ngelihat, ini apa nih aneh sekali. Tapi mungkin dicontoh nanti. Sekarang enak segar, dingin. Ya, sekarang dingin. Benar dingin. Pakai daun seperti ini. Ya, pakai daun ini dingin. Ini daun waru ini. Pas. Mungkin kalau daun waru cocok deh. Dingin. Jadi panas banget sekarang. Oke, mudah-mudahan mukanya nggak gatal. Nanti kita tunggu lagi beberapa jam kemudian. Ya. Jadi ini tadi udah jalan 5 kilo ada nih kayaknya. Tapi inilah kotanya. Sayangnya tokonya ada di ujung selatan ya. Udah kita lanjut. Ya, jadi sini banyak proyek pemerintah. Nah nih rehabilitasi sekolah SD ya. $31.500 anggarannya. Nah itu gunungnya. Tadi gunung paling tinggi di Atauppa sekitar 900 meter. Lanjut lagi jalan. Inilah suasana kampung atau desa Villa. Yang Villa artinya kota. Ini angkutan umumnya. Dari tadi kita bisa lihat orang pun naik turun pakai itu. Nanti kita pulangnya naik itu, kita cek harganya berapa. Tapi mungkin untuk turis lebih mahal. Kios. Dan seperti biasa banyak anak-anak kecil di sini di Timor Leste. Ya pohon apakah ini? Kita lihat ada buah-buahnya. Ada udah kebuka tuh. Ini kita udah mau sampai ujung dan ini bisa kelihatan di sebelah kiri saya adalah stasiun polisi Atauppa ya. Tulisnya apa? Stasiun Polisi Atauppa. Nah ini tulisannya. Aneh ya, stasiun polisi aja masih pakai kawat-kawat, bukan kawat apa yang namanya? Ya kawat duri lah. Jadi menarik sekali, seolah kayak penjara. Tapi ya itulah, nggak tahu mungkin peninggalan budaya zaman dulu. Nah ini tokonya udah deket di depan, ya kita lanjut lagi. Jadi kalau mau naik gunungnya mungkin bisa ambil jalan kayak gini lah, tinggal cari-cari jalan manusia aja ke atas. Sedangkan ini kita udah mau nyampe ujung selatan dari Villa. Itu masih ada jalan mobil ke atas, kita bisa lihat karena di sana itu di balik ini masih ada satu kampung lagi namanya Makili. Tapi kita nggak ke sana, kita cuma mau ke toko doang. Ini sepertinya pembangkit listrik desa. Mungkin tenaga diesel. Nah ini minimarket tadi ternyata ya. Ya kita masih maju lagi. Ya jadi di bukit ini mungkin satu lagi kita bisa lihat di kejauhan. Nggak tahu itu kelihatan atau enggak, itu ada 3 salib ya. Coba kita zoom sedikit. Nah itu salib. Jadi masyarakat Timor itu kan mayoritas Katolik. Tapi di Atauppa itu katanya mayoritasnya Protestan. Ya ini kita udah sampai ya, boneka. Welcome. Boneka Atauppa. Nah itu bisa kelihatan di bangunan depannya itu. Di depan pintu, di sampingnya ada kursi, di samping kursinya, di atas kursinya ada boneka. Di dalamnya juga ada ya pengrajin, kita kelihatan. Yuk kita lihat yuk. Hospedaria. Jadi kerjasama Timor Leste dan Jepang, UNDP untuk komunitas veteran ex-kombatan. Dia mereka bikin apa di dalam itu? Ada ini mesin jahit. Ini ada boneka ya, saat yang dihasilkan. Nah, kita lihat ini contoh hasilnya, hasil kerajinan tangan. Nah, ini ya, kain-kain pisang. Yuk, kita masuk. Nah, inilah hasil-hasil kerajinannya. Pejuang perempuan namanya siapa? Rosa Bonaparte. Nah ini ya, jadi bonekanya masih ada lagi tuh di dalam. Ya, jadi menariknya kalau ada bantuan dari USAID ada stikernya, selalu ditempel di mana-mana. Nah jadi ini ada katalog harga dan barang. Tuh. Itulah boneka hasil kerajinan dijual untuk dengan harga yang untuk turis ya. Tapi kalau bisa dibeli aja. Nah, jadi inilah hasil belanja untuk membantu ekonomi lokal. Bahkan tas plastiknya aja ini beli juga kayaknya nih ya. Enggak, dikasih. Oh dikasih? Ini kan recycle. Ya itulah bekas koran. Ya.
Jadi ini ya, ibu-ibu yang menghasilkan boneka-boneka luar biasa. Ya, jadi ini toko bonekanya, namanya aja boneka pakai C. Dan di sampingnya ini ada MPA, Marine Protected Area. Nah, yuk coba kita lihat pantainya. Ya, inilah protected areanya. Nggak terlalu jelas ya, ada lapangan aja sama ada restoran sama kapal-kapal nelayan di situ. Jadi kita masuk ke sana deh. Dari tadi juga pantai semua, jadi bisa kelihatan. Ini ada tulisannya 1962. Kalau yang dari tahun 1962 ini dari zaman Portugis, Municipal de Dili. Memang dulu Atauro ini juga bagian dari Dili. Nah, ini kantor pemerintah, bisa kelihatan. Ya, inilah pusatnya di titik selatannya. Jadi dulu ketika sudah panas-panasnya tahun 74 merdeka itu kan banyak civil war. Orang Portugis waktu itu tidak mau terlibat, mereka kabur ke Atauro. Jadi gitu ya ceritanya ya. Terus tahun 99 juga banyak yang kabur ke Atauro. Atauro itu dianggap daerah yang aman. Ya, daerah yang aman, jauh dari konflik. Ya, jadi dulu mungkin pelabuhan di villa itu di sini. Meskipun udah agak hancur, ini posnya juga mungkin. Ini ada tulisan selamat jalan. Tuh. Ya, ini kita jadi naik tricycle-nya juga. Ini ada jalan nih. Jadi kita ke arah utara. Ini udah ada pasar di sini. Sampai ini tata tempat anyaman. Yuk kita lihat. Ya, jadi di sini nih juga ada kerajinan tangan, ada tembikar, tenun dan lain-lain. Sayangnya sekarang tokonya tutup. Jadi nggak ada. Ya ini lihat foto aja sedikit. Nih, harusnya kayak gini. Penjaganya datang untuk buka tokonya. Kita lihat ke dalam. Nah, jadi inilah tempat kerajinannya yang di-manage oleh NGO. Nah, sekarang kita akhirnya jalan pulang juga. Kita cari makan siang di hotel, makanan udah disediain. Ini kita kayaknya lewat pantai. Ya, jadi ini kapal yang ini nih disebut juga biasa dibilang dragon boat, kapal panjang. Ini yang kita lihat di pelabuhan Dili. Jadi itu jalan ke Atauro. Nah, biayanya itu sekitar belasan dolar. Jadi lumayan murah, cuman jadwalnya nggak pasti. Ya, jadi ini penginapan lain. Awalnya tadi mau nginep di sini cuma penuh. Itu bisa kelihatan orang-orang di pelabuhan mau naik kapal itu kayaknya. Jadi ini pasar ya. Kita kalau jalan terus bisa sampai ke hotel. Tuh, truk bawa apa yang belanja ke pasar. Sayur, baju-baju. Bisa kelihatan ya, aman-aman di Nabaga. Sebagian naik kapal kecil yang akan membawa ke dragon boat. Jadi kapal yang medium size gitu aja nggak bisa menepi ke sini, harus dibawa dengan kapal kecil. Tuh, kita deketin deh. Sudah mulai penuh, sekarang masih ngantri, kapal jalan. Ya, ini yang nunggu masih banyak. Itu kapal kecilnya udah mau nyampe. Jadi inilah pelabuhan di Atauro. Oke, di sini dibilang welcome to Atauro. Ini tadi kan dibilang ada MPA kan, yang Marine Protected Area. Ini bisa kelihatan nih, tuh Marine Protected Area. Kenapa? Karena di sini ada banyak penyu. Ada beberapa jenis penyu ya. Nah, itu katanya mereka itu di wilayah ini nih, yang banyaknya di Hapuina. Hapuina itu di sana kita bisa lihat yang agak dangkal, warnanya biru muda di situ. Jadi itu dangkal sekali. Jadi katanya penyunya pada di sana. Nah, kalau mau ke sana itu sekitar 10 dolar untuk kapalnya, terus untuk orang 2 dolar. Ya, ini kita coba lihat orang-orang yang mau naik ke kapal.
Nah inilah. Jadi nggak ada pengikatnya. Ini dibantu 2 orang yang megangin tali. Nggak diikat. Nah, ini saling membantu. Ayam aja dilempar. Luar biasa. Ini barang aja. Barang dan ayam. Ya. Basah. Ya ini pasang naik. Jadi inilah proses naik kapal di pulau-pulau kecil kayak gini. Kalau dia landai, berarti dulu kapal kecil. Nah itu agak bahaya, tadi ada yang mau jatuh. Nah, kita liatin deh. Ya, jadi itulah ya. Jadi udah datang lagi kapalnya untuk datang kapal yang gede itu. Udah, kita nggak usah tunggu sampai selesai. Kita balik hotel, kita makan siang. Benvindo, selamat datang di Suko Beloeng, di desa Beloeng. Yuk, ikuti terus Bang Jago. Sampai jumpa.